Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Barusan suaranya agak terlalu kelas ya, karena ada truk lewat. Dimulai selalu dengan ngopi dulu, bismillahirrahmanirrahim. Enak, ini kopinya dari kopinya Mas Pujo nih kalau nggak salah. Kopi Tuan Pujo. Ini kopi Lutek, luwak teknologi, bukan low tech ya, bukan low teknologi tapi Lutek, luwak teknologi. Enak Di ininya medium roastnya ya, jadi enak. Bahas apa kita pagi ini? Bahas ini penjurusan di ITB lah, kita ngomong ITB. Kalau video-video sebelumnya kita cerita tentang sekolah tanpa penjurusan ya, SMA yang sekarang lagi rame dibicarakan. Nah, jadi kalau penjurusan di ITB gimana? Nah, tentu saja di ITB pun berubah-ubah ya, dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Saya hanya ngikutin pas zaman saya saja. Jadi zaman saya masuk ITB tahun 81. Itu kami masuk tidak ke dalam jurusan atau tidak ke departemen ya. Kalau dulu namanya departemen. Jadi saya tidak masuk ke jurusan elektro lah kira-kira. Saya masuk ke fakultas. Nah, fakultasnya itu dulu zaman saya ada namanya teknik industri. Teknik industri fakultasnya. Nah, dalam fakultas teknik industri itu ada beberapa departemen. Ada elektro, ada mesin, ada teknik industri, ada teknik kimia kalau nggak salah. Apa lagi ya? Empat itu ya. Jadi kalau masuk di ITB dulu nih zaman saya, kita belum bisa masuk ke elektro, kita masuknya ke fakultas dulu. Nah, masuk ITB tahun pertama TPB ya. Jadi semua dapat mata pelajaran yang sama, seluruh ITB dapat mata pelajaran yang sama. Kalau sebelum saya itu namanya dulu matrikulasi ya. Itu untuk menyamakan persepsi mahasiswa semua. Karena ITB kan mahasiswanya dari macam-macam ya. Ada yang dari daerah, ada daerah. Kalau dulu zaman saya itu ada istilahnya BTL, Batak tembak langsung dari Tarutung. Jadi ada teman-teman saya itu yang langsung dari Tarutung tuh, yang belum pernah keluar dari daerahnya langsung dari Tarutung tembak langsung ke Bandung. Jadi kami di kampus itu banyak yang teman-teman saya yang Batak, logatnya logat Batak gitu ya. Jadi kami pun belajar dengan logat Batak gitu ya. Cemana kalian? Nah, jadi itu ya. Nah, setelah 1 tahun baru kami masuk nanti penjurusan. Penjurusan itu milih, dan tentu saja selain pemilihan juga berdasarkan ketersediaan kuota, sehingga ada ya semacam rankingan juga gitu ya. Sehingga dulu pas zaman saya itu pas elektro yang termasuk yang ranking tertinggi. Jadi kalau masuk elektro di dalam FTE pun masih harus kompetisi. Jadi kemungkinan ada orang yang ingin mau masuk elektro tapi nggak dapat, akhirnya ya masuk ke jurusan yang lain. Nah, ada yang nanya, wah kalau gitu kasihan dong Pak, misalnya saya mau masuk jurusan apa ya, misalnya saya mau masuk jurusan A, kemudian setelah penjurusan tadi saya keterimanya di departemen B gitu. Jadi gimana dong, nggak semangat lagi? Nah, itu alternatif pertama, ya betul, tapi itulah kehidupan ya, that is life ya, selawi ya. Ya, jadi maksudnya gini, itu satu ya model. Model kedua tentu saja bisa tahun berikutnya. Nah, tahun berikutnya saya tuh angkatan terakhir kayak gitu kalau nggak salah ya. Angkatan berikutnya itu masuk ITB sudah ke departemen. Jadi kalau dulu UMPTN-nya si penmarunya atau ujian penerimaannya udah milih, saya mau masuk apa, elektro lah atau apa gitu ya. Nah, udah milih dari awal. Nah, itu tahun berikutnya. Wah, kalau gitu kan lebih baik. Alternatifnya kalau gitu ya, milihnya misalnya Anda mau masuk elektro ITB. Kalau nggak masuk, Anda nggak masuk ITB. Ya sama ngendesnya, atau bahkan lebih ngendes, nggak tahu ya. Kalau tadi at least masih di ITB, dan kalau departemen di ITB itu bagus-bagus juga gitu, bukannya nggak bagus juga ya, nggak gitu, bagus juga semua departemen di ITB. Jadi masih di ITB. Kalau yang tadi, kalau Anda misalnya mau masuk pilih elektro terus nggak masuk ya,
Kalau sekarang elektro dan informatika digabung, jadi namanya STEI, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika. Jadi kalau Anda milih masuk STEI, ternyata nggak masuk, ya nggak masuk ITB. Nggak masuk STEI, sekalian nggak masuk ITB. Nah, Anda pilih yang mana? Masuk ITB, masuk departemen, masuk fakultas dulu, kemudian di fakultas nanti masih ada kompetisi lagi, baru masuk ke departemennya. Atau Anda dari awal-awal udah milihnya itu, sekalian aja masuk atau enggak. Bahkan sekarang ada kecenderungan orang-orang itu pengennya lebih spesifik ya. Karena di elektro pun kalau dulu ada yang namanya sub jurusan. Zaman saya itu ada jurusan arus kuat, arus lemah, dan telekomunikasi ya. Jadi A, B, C, arus kuat itu yang PLN, yang listriknya gede-gede ya. Arus lemah itu yang elektronika. Telekomunikasi itu ya telekomunikasi. Jadi dulu zaman saya ada 3 gitu. Apa memang sebaiknya langsung dari milih si penaruhnya itu ya, dari UMPTN langsung milih saya mau masuk telekomunikasi gitu ya. Atau saya mau masuk elektro biomedical gitu. Kalau nggak masuk itu ya nggak masuk sekali. Nggak usah aja gitu. Nggak usah sekalian masuk elektro atau nggak usah masuk STEI kalau saya nggak biomedical misalnya gitu kan ya. Nah, kalau dalam pandangan saya kalau S1 itu saya lebih cenderung generalisir ya. Memang sudah ada departemen ya supaya membedakan elektro atau arsitektur, itu jelas lah ya, karena beda ya, sangat jauh antara elektro dengan arsitektur, jelas beda itu. Nah, di dalam elektro sendiri kalau saya sih lebih cenderung generik ya. Nanti kalau mau lebih spesifik tuh di S2 ya, di master Anda bisa lebih spesifik lagi, atau bahkan kalau di S3 lebih super spesifik ya, sangat hyper spesifik. Tapi kalau S1 saya sarankan sih sebetulnya masih generik aja gitu ya. Kenapa ya? Karena bisa kemana-mana ya. Jadi nanti misalnya Anda yang di jurusan arus kuat misalnya ya, kalau zaman saya dulu ya, atau biomedical, bisa menjadi direktur di PT Telkom gitu ya. Jadi ilmu telekomunikasi bisa ya, karena ilmunya ya meskipun ada yang spesifik ya, tapi masih bisa terkuasai gitu. Kalau spesifik agak susah ya nantinya ya. Jadi kalau misalnya Anda udah sangat spesifik susah gitu ya. Tentu saja kalau Anda S3 memang harus sangat spesifik. Tapi lagi-lagi itu sekedar opini saya. Jadi kalau dilihat hasilnya saya oke-oke juga. Jadi saya merupakan produk lama ya. Produk yang masuk ITB masih fakultas, belum departemen, belum jurusan. Kemudian dari situ qualify lagi, baru saya masuk elektro. Ya, saya kebetulan mendapatkan apa yang saya inginkan. Jadi alhamdulillah ya. Wah, apa kalau kebetulan kalau ada orang yang nggak beruntung kayak Pak Budi ya gimana? That is life ya. Ya samalah ya. Anda pengen jadi orang Amerika, lahir di Indonesia, orang tuanya orang Jawa. Ya nggak apa-apa lah ya. Emangnya is that a bad thing? Enggak ya. Kayak saya aja gitu. Not a bad thing at all ya, malah asik gitu. Jadi bahwa jalan kehidupan kita itu asik ya. Nggak usah disesali gitu ya. Di ini aja ya, semua adalah sebuah perayaan, kata teman saya Pak Budiman, semua perayaan. Iyalah. Semua adalah sebuah perayaan. Bahkan kelahiran perayaan ya. Kehidupan perayaan, bahkan kematian pun perayaan ya semuanya. Ya, jadi kita always happy ya. Hadapi hidup ini dengan kebahagiaan, perayaan, dan banyak-banyak bersyukur. Nah, bersyukur saya masih bisa minum kopi. Udah gitu kopinya enak lagi nih ya. Kopi Indonesia memang luar biasa. Alhamdulillah tinggal di Indonesia, coba bayangin kopinya enak luar biasa. Tapi Pak kalau di negara-negara lain juga di mana kalau kopi yang enak mana ya? Kolombia gitu kali ya. Enak juga Pak. Iya, tapi kalau Kolombia kan sana banyak gangster tuh. Enak Indonesia dong ya. Di ini ya surganya dunia ya, kita hidup di Katulistiwa, nggak perlu berhadapan dengan winter. Nanti kapan-kapan saya cerita winter ya. Ini Desember pula ya. Nanti saya ceritanya biar lebih seru, lain cerita aja ya gitu ya. Punchline-nya apa? Punchline-nya adalah sekolahan atau tadi ya di ITB penjurusan langsung masuk fakultas masuk fakultas dulu baru departemen, atau departemen langsung, bagi saya sama saja sih itu. Itu adalah sebuah pilihan yang tentu saja mari kita eksplorasi mana yang lebih baik, silahkan gitu ya. Kalau bagi saya sih sama saja. Bagi saya beruntung ya,
ya beruntung lah ya dengan sistemnya pas gitu ya. Ya mau mengapa lagi ya saya? Ya mungkin ya tadi ya lebih tepatnya beruntung ya. Saya beruntung dengan sistem yang cocok dengan saya dan kebetulan saya mendapatkan apa yang saya inginkan. I live the way I want it gitu ya. Jadi I'm happy. Pagi-pagi gini coba tuh ya. Cuaca sana di Bandung nih yang wah lagi cerah di luar, kayaknya saya bagusan di luar ya daripada buat video kayak gini yang ngopi di luar. Nanti kapan-kapan buat video di luar, Pak. Ah, good idea juga ya. Tapi alat-alatnya harus saya gotong sana dong. Cerah di luar, berjemur dulu ya sebentar. Saya ngabisin ini, habis ini berjemur di luar ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Bersyukurlah selalu ya.